Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Sistem dan Teknologi Informasi. Kali ini kita akan membahas tentang sistem pendukung keputusan atau yang disingkat biasanya dengan SPK. Ya, pembuatan keputusan ini merupakan bagian kunci dari kegiatan eksekutif, manajer, karyawan, setiap manusia dalam kehidupannya. Ya, sebagai eksekutif, kita harus bisa membuat keputusan yang dapat memberikan keuntungan. Manajer juga harus bisa membuat keputusan dalam membuat kebijakan agar bisnis tetap berjalan. Kemudian karyawan juga harus bisa membuat keputusan agar bisa melanjutkan aktivitas pekerjaannya. Bahkan setiap manusia dalam kehidupannya itu harus bisa membuat keputusan ya agar bisa menjalani kehidupannya seperti itu. Proses bisnis yang diterjemahkan sistem informasi pada prinsipnya mengandung unsur pemilihan alternatif keputusan manajemen dalam suatu organisasi atau perusahaan. Sistem mendukung keputusan merupakan aplikasi terkomputerisasi yang membantu pihak manajemen dalam mengambil keputusan. Tipe-tipe keputusan itu ada dua. Yang pertama, keputusan terprogram atau terstruktur, yaitu keputusan yang dibuat menurut kebiasaan, aturan, prosedur, baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Kemudian bersifat rutin atau berulang-ulang, misalnya pengalokasian sumber daya itu bisa mengacu dengan kebiasaan yang sudah sering dilakukan. Yang kedua, ini keputusan tidak terprogram atau tidak terstruktur. Ya, ini bersangkutan dengan masalah khusus ya. Biasanya masalah khusus, khas, tidak biasa, kebijakan yang belum ada jawabannya. Ya. Contohnya juga pengalokasian sumber daya, tapi ini belum pernah ya dilakukan, belum ada jawabannya gitu pertama kali. Ini namanya keputusan tidak terprogram. Ya, kemudian teknik keputusan terprogram ini dibagi dua, ada yang tradisional dan modern ya. Kalau tradisional ini ya biasanya dengan menggunakan kebiasaan, ya mengikuti prosedur yang baku atau yang sudah ada. Ya, saluran informasi disusun dengan baik. Ya. Kemudian kalau teknik keputusan secara modern ini menggunakan teknik operation research ya. Itu dengan menghitung dengan formula matematika atau dengan menggunakan simulasi komputer. Ya, kemudian selain menggunakan teknik operation itu juga bisa menggunakan teknik berdasarkan pengolahan data berbantu komputer. Ya, kemudian teknik keputusan yang tak terprogram. Ini bisa dilakukan dengan cara tradisional dan modern. Ya, kalau yang tradisional ini tekniknya bisa menggunakan kebijakan intuisi ya, berdasarkan kreativitas. Bisa dengan coba-coba ya, atau dengan seleksi dan latihan para pelaksana. Ya, untuk yang teknik keputusan tak terprogram modern ya, ini teknik pemecahan masalahnya yang diterapkan pada ya latihan pembuatan
keputusan. Terus penyusunan program komputer empiris. Proses pembuatan keputusan. Ya, proses pembuatan keputusan ya ini berdasarkan dengan pemahaman dan perumusan masalah, yaitu dengan cara yang pertama itu identifikasi gejala yang muncul, kemudian cari penyebab atau masalah utama, kemudian cari bagian-bagian yang perlu dipecahkan, dan pergunakan analisis sebab akibat ya untuk membuat keputusan. Ya, setelah pemahaman dan perumusan masalah, ya tahap selanjutnya itu pengumpulan dan analisis data yang relevan. Ini harus menggunakan data yang relevan. Kemudian mengumpulkan data, mencari pola dari data yang terkumpul. Kemudian pengembangan alternatif. Ya, berdasarkan data yang tadi yang sudah disusun, itu akan disusun beberapa alternatif pemecahan masalah ya untuk menyelesaikan masalah tersebut ya. Untuk setiap alternatif susun pro dan kontra ya. Konsekuensinya itu apa, risikonya apa ya. Semua alternatif itu harus visible ya, harus kelihatan risikonya apa, konsekuensinya apa ya. Ya, kemudian lakukan evaluasi alternatif yang sudah dibuat tadi. Ya, nilai efektivitas dari setiap alternatif itu tolak ukurnya realistik bila dihubungkan dengan tujuan dan sumber daya organisasi. Seberapa jauh pemecahan masalah, yaitu tolak ukurnya. Kemudian pemilihan alternatif terbaik ini berdasarkan alternatif terbaik ini dipilih atau pilih kompromi dari beberapa alternatif. Kemudian langkah selanjutnya itu implementasi keputusan ya. Dengan menyusun rencana untuk menerapkan keputusan ya, disiapkan mekanisme laporan periodik, bila perlu bangun sistem peringatan dini ya. Kemudian setelah implementasi baru dievaluasi ya apa kekurangannya ya, sehingga nanti bisa memecahkan masalahnya ya itu dengan lebih baik lagi. Ya, apa itu SPK? Ya, SPK merupakan suatu sistem berbasis komputer yang ditujukan untuk membantu pengambilan keputusan dalam memanfaatkan data dan model tertentu untuk memecahkan berbagai persoalan yang tidak terstruktur, yaitu pencarian solusi yang melibatkan intuisi manusia dalam membuat keputusan. Ya, karakteristik dan nilai guna dari SPK yaitu membantu mengambil keputusan dalam memecahkan masalah yang sifatnya semi struktur atau tidak terstruktur. Ya, SPK mengkombinasikan penggunaan model analisis dengan teknik pemasukan data konvensional serta fungsi-fungsi pencari atau integrasi informasi. Dapat digunakan atau dioperasikan dengan mudah oleh orang-orang yang tidak memiliki dasar kemampuan pengoperasian komputer yang tinggi. Kemudian karakteristik yang selanjutnya itu menekankan pada aspek fleksibilitas ya, serta kemampuan adaptasi yang tinggi. Keuntungan SPK yang pertama itu penghematan waktu untuk
memecahkan masalah sangat kompleks dan tidak terstruktur, kemudian menghasilkan solusi dengan lebih cepat serta hasilnya dapat diandalkan. Walaupun suatu SPK ya mungkin saja tidak mampu memecahkan masalah yang dihadapi oleh pengambil keputusan, namun ia dapat menjadi stimulan bagi pengambil keputusan dalam memahami persoalannya. SPK dapat menyediakan bukti tambahan untuk memberikan pembenaran, sehingga dapat memperkuat posisi pengambilan keputusan. Keterbatasan SPK. Ada beberapa kemampuan manajemen dan bakat manusia yang tidak dapat dimodelkan. Ya, ini merupakan keterbatasan dari SPK. Kemudian selanjutnya kemampuan suatu SPK terbatas pada pembendaharaan pengetahuan yang dimilikinya atau pengetahuan dasar serta model dasar. Ini juga merupakan keterbatasan SPK. Kemudian proses-proses yang dapat dilakukan SPK biasanya tergantung juga dengan kemampuan perangkat lunak yang digunakan. SPK tidak memiliki kemampuan intuisi seperti yang dimiliki manusia. Ya, ini model dari konseptual SPK ya. Ya, data eksternal dan internal ya, database itu diambil oleh sistem berbasis komputer lain ya. Yaitu yang diambil itu apa ya, data, model dan pengetahuan. Nah, ini interface-nya ya. Jadi user itu bisa mengakses dengan interface sistemnya ya. Yang diakses itu apa? Data, model dan pengetahuan, sehingga nanti pengguna bisa tahu keputusan apa yang harus diambil. Seperti itu. Ya, ini modelnya ya. Ya, model dari matematis atau statistik dalam SPK. Ya, jadi pertama kita membuat model matematis dan statistiknya ya, dimasukkan ke sistem manajemen model ya. Kemudian dimasukkan ke dalam sistem manajemen komputer dan pemakai. Ya, ini diatur keberartian informasinya. Kemudian diinput data. Ya, sehingga diterjemahkan ke dalam model dialog. Ya, sehingga bisa diakses oleh pembuat keputusannya. Ini hasilnya akan dikirim ke sistem manajemen data yang diambil dari basis data yang sudah ada. Ya, ini komponen-komponen dari SPK atau DSS ya. Bahasa Inggrisnya DSS ya. Decision Support System ya. Yaitu ada basis data, ada basis model. Ya, basis data dan basis model itu digabungkan. Ya, sehingga menjadi manajemen penyelenggara dialog dari perangkat lunak ya, sehingga bisa diakses oleh user. Ya, ini komponen-komponen DSS. Yang pertama ada subsistem manajemen basis data, database manajemen subsistem, subsistem manajemen basis data model, yaitu model based management subsystem. Kemudian yang ketiga ini subsistem perangkat lunak untuk penyelenggara dialog atau yang disebut dialog generation and management software.
Ya, subsistem manajemen basis data atau database manajemen subsistem ini, pertama-tamanya terdapat sumber data eksternal, keuangan, pemasaran, personalia, manufaktur ya dari berbagai departemen ya biasanya ini, atau dari sumber daya data internal lainnya. Ini dikumpulkan datanya itu dengan cara diekstraksi datanya, datanya diambil kemudian ditambahkan ke basis data DSS ya. Nanti sehingga nanti bisa berfungsi sebagai manajemen basis data, yaitu menggambarkan struktur data, mengupdate data, pengurangan dan penambahan data, yaitu termasuk manajemen basis data model ya, sehingga nanti bisa melakukan manajemen penyelenggaraan dialog. Ya, kemudian subsistem manajemen basis model ya atau model based management system. Ya, itu basis data SPK tadi itu ya bisa dimodelkan ya sebagai model-model strategis, model-model struktur, model-model operasional, atau bisa membangun model dan subrutin ya di sini, sehingga nanti bisa digunakan untuk menciptakan model, memelihara atau mengupdate, memanipulasi atau menggunakan model seperti itu, sehingga nanti bisa melakukan manajemen penyelenggara dialog. Ya, ini subsistem penyelenggara dialog ya. Sistem pendukung keputusan ya ini ya. Ini bisa melakukan bahasa aksi ya sehingga bisa dimengerti oleh pemakai atau user. Ya, tampilannya juga bahasa tampilannya ini seakan-akan itu presentasi kepada pemakai. Ya, seperti itu. Ya, jadi intinya tipe keputusan ini dibagi 3, terstruktur, tidak terstruktur, dan semi struktur. Kemudian SPK merupakan suatu sistem berbasis komputer yang ditujukan untuk membantu pengambilan keputusan dalam memanfaatkan data dan model tertentu untuk memecahkan berbagai persoalan yang tidak terstruktur, yaitu pencarian solusi yang melibatkan intuisi manusia dalam membuat keputusan. Komponen SPK ini meliputi subsistem data, subsistem model, dan subsistem dialog. Ya mungkin sekian dari kami ya, terima kasih atas view-nya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.